Humans annihilate humans. Time's up. 20 and 30% survive. Warna kehidupan paling indah adalah warna kegembiraan yang selama ini dicari dalam hidup kita ini. Namun atom-atom dalam tubuh ini tidak dapat tersenyum sedikit pun. Kegilaan pun terjadi akibat pemerkosaan terhadap lingkungan yang semakin parah. Kebenaran seringkali tertindas dalam keadaan terdesak, namun tidak akan pernah dapat dimusnahkan. Manusia sudah bermutasi menjadi zombie yang tidak memiliki hati, haus akan kejahatan terhadap sesamanya, tidak dapat menahan nafsu bis, dan penderitaan layaknya budak yang membunuh karakternya sendiri sebagai manusia. Manusia tanpa hati nurani, apakah pantas disebut sebagai manusia lagi? Manusia sendiri tidak takut akan dosa, tidak takut akan Tuhan selama ini. Perbedaan kepala, perbedaan persepsi terjadi. Ironisnya perbedaan persepsi inilah yang kerap menimbulkan dan menjadi embrio masalah di mana-mana. Akhirnya konspirasi depopulasi terjadi. Hidup ini memang permainan antara senang dan susah. Sepertinya memang harus demikian, layaknya alunan ombak samudra, tidak hanya ke kiri dan ke kanan, bagai siang dan malam, hitam dan putih, gelap dan terang. Jadi tidak perlu diherankan, hanya untuk diamati dan direnungkan dari kedua sisi di jalan tengah. Mari membuka mata dan melihat realita hidup saat ini. Manusia memiliki akal budi dan kecerdasan manusia mampu mengatasi dengan cara uniknya sendiri, yaitu beradaptasi serta berevolusi dari mindset diri sendiri. Saat gempa terjadi, dengan akal budi, manusia mencari perlindungan, tempat yang aman. Bagaikan cuaca panas mencari keteduhan dengan kipas angin dan AC. Rasa dingin pun berselimut dan berpakaian tebal. Keadaan dunia makin ke depan akan mengalami kekeringan secara global. Maka itu dengan akal budi, kecerdasan manusia harus segera antisipasi dan mempersiapkan jauh-jauh hari. Jangan biarkan rasa takut mempengaruhi dan mencengkram dengan kegelisahan dan sebagainya akan kehidupan yang dijalani makin ke depan. Kalahkan juga nafsu keinginan, karena nafsu keinginan tidak akan pernah terpuaskan meskipun oleh hujan emas sekalipun. Yang ada akan lebih banyak membawa penderitaan semakin mendalam. Segala peristiwa yang terjadi di dunia ini pasti ada sebab dan akibat. Dari banyak sebab dan banyak akibat, sehingga yang terjadi ya terjadilah. Jika sudah terjadi, hiduplah dan sadarilah di saat ini, saat demi saat, tanpa harus berpaling ke belakang ataupun menjenguk di masa depan, ke masa yang akan datang. Suara maut kematian akan datang, dipenuhi dengan kegelapan, tanpa ada sinar mentari yang menyambut, dan manusia pun banyak yang akan mengeluarkan aura tangis yang penuh dengan kesenduhan mencekam. Suara pertama dari manusia adalah tangisan. Dari sejak dilahirkan ke dunia, suara kemanusiaan, suara suci yang keluar tanpa dikehendaki sama sekali. Hal yang wajar tanpa membeda-bedakan bangsa serta bahasa di dunia ini lalu berakhir dengan kematian. Kehidupan dan kematian saling berkaitan, tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Bersiap-siaplah menitikan air mata, karena waktunya sudah habis. Sudah saatnya panen, saatnya untuk dipetik sebagaimana yang dibuatkan. Sepertinya memang benar, jika nasib bisa diubah, namun takdir tidak dapat berubah, hanya bisa diselewengkan saja. Namun, garisnya tetap berada di garis kehidupan kematian yang sama. Namun belenggu yang terkuat dapat dihancurkan dengan petir yang berontak dan menyambar demi sebuah harapan. Kesempatan itu ada dan menjadi paling berharga bagikan harta karun yang tak ternilai sepanjang masa. Mari semua indera terbukalah, sadarilah, bangkitlah, habis gelap terbitlah terang. Setelah terjadi, akan ada kehidupan yang tersisa. Peradaban akan terus membuka lembaran baru dari manusia-manusia pilihan yang kuat menghadapi masa-masa tersulit kehidupan. Jangan menyerah,
Keadaan itu akan membuka diri dengan cakrawala baru, asalkan kekuatan kita dari membangun spiritual dalam diri ditingkatkan dan didalami dengan pengertian dan pemahaman lebih mendalam, layaknya ajaran Tao kehidupan. Dalam mengisi ruang yang kosong lalu diisi kembali dengan tatanan dunia yang jauh lebih baik. Maka manusia yang old mind akan tergantikan dengan new mind, di mana kesadaran spiritual universal bangkit membentuk keluarga impian yang jauh lebih baik.